Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Gemutri Dewanti dari kelas 7 SMP S Samara Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa peran penting dari lemak, protein, dan karbohidrat. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdapat dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, roti, dan makanan pokok lainnya. Karbohidrat menjadi sumber energi utama bagi tubuh sehingga kita harus mengkonsumsi karbohidrat setiap hari. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Jadi kalau kita makan 100 gram nasi, kita akan mendapatkan 400 kalori. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu monosakarida terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida yang terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang terakhir polisakarida terdiri dari amilum, selusa, dan glikogen. Kekurangan karbohidrat dapat membahayakan tubuh kita dan dapat karena serangan penyakit yaitu hipoglisemia atau kekurangan glukosa dalam darah. Karbohidrat akan disimpan di otot. Akan tetapi kelebihan jumlah karbohidrat akan dapat menyebabkan penyakit diabetes, stroke mendadak, dan serangan jantung mendadak. Yang kedua ada protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur penggerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolik diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur lagi oleh hormon. Agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang pemakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacang lainnya. Yang terakhir adalah lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 gram atau 4 kal. Ada 2 jenis lemak. Yang pertama, lemak jenuh merupakan jenis lemak yang umumnya berasal dari hewan, seperti daging unggas, daging merah, dan produk susu yang kaya lemak. Yang kedua adalah lemak tak jenuh, adalah asam lemak yang baik untuk tubuh. Jenis lemak juga dapat dikenal dengan istilah unsaturated fat. Ini lebih sehat dari lemak jenuh dan banyak ditemukan pada sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga beberapa jenis ikan. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.